Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, seperti tahun-tahun sebelumnya, jelang bulan suci Ramadan, TPU Karet Bifak di Tanah Abang, Jakarta Pusat ramai dikunjungi oleh peziarah. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kami sudah terhubung dengan rekan kami Hadisti Arifah dan juru kamera Yudi Richard. Baik, selamat siang Hadisti. Seperti apa keramaian peziarah di TPU Karet Bifak pada hari ini? Silakan. Iya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Terkait keramaian di TPU Karet Bifak siang ini sudah mulai terjadi. Dari pantauan saya sejak pagi, peziarah ini sudah berdatangan dan semakin siang semakin ramai masyarakat yang datang hari ini untuk melihat kondisi makam keluarga atau kerabat mereka, sekaligus juga menghantarkan doa untuk keluarga dan kerabat yang telah meninggal dunia. Dan selain berdoa, momen ziarah ini juga dimanfaatkan oleh peziarah untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitar area makam. Tadi kalau dari pantauan saya terlihat masyarakat atau peziarah yang datang ini membawa alat-alat kebersihan, kemudian mereka memotong rumput-rumput liar ataupun juga menyapu daun-daun kering yang ada di sekitar area makam. Barulah selanjutnya mereka menaburkan bunga dan menyirami air mawar ke makam dan ditutup dengan kegiatan doa yang mereka hantarkan untuk warga atau kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Nah, fenomena ziarah ini memang menjadi salah satu tradisi ya yang biasa dilakukan oleh masyarakat jelang bulan Ramadan atau memasuki bulan puasa setiap tahunnya. Begitupun juga di TPU Karet Bifak ini sudah terjadi peningkatan peziarah dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, kebetulan memang hari ini juga sudah mendekati bulan puasa atau sekitar 1 pekan jelang bulan Ramadan, sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berziarah ke TPU ini, mengunjungi makam keluarga atau kerabat mereka, dan juga ini bertepatan di akhir pekan sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu luang atau waktu kosong mereka di hari ini untuk aktivitas ziarah atau nyekar ini. Dan kalau dari TPU Karet Bifak sendiri tadi menyebutkan bahwa untuk peningkatan peziarah ini memang sudah terjadi dalam 2 hari ini. Bahkan kalau di hari kemarin disebutkan data peziarah yang mengunjungi TPU Karet Bifak ini mencapai 1.300 orang, dan diprediksi hari ini akan terjadi peningkatan, dan juga di hari-hari kedepannya khususnya mendekati waktu di bulan puasa ini akan juga semakin terjadi peningkatan peziarah yang akan mengunjungi TPU Karet Bifak ini. Nah, kemudian juga dari TPU Karet Bifak sendiri juga berupaya meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan peziarah di sini. Salah satunya adalah meningkatkan petugas kebersihan dan juga petugas keamanan, serta juga menyediakan fasilitas parkir di TPU Karet Bifak ini. Jadi kami juga memantau untuk area parkir ini juga sudah tersedia dan cukup banyak dapat digunakan areanya untuk para peziarah. Begitupun juga untuk situasi di lingkungan sekitar ini juga sudah terlihat sangat bersih dan nyaman, karena terlihat juga petugas kebersihan di sini yang siaga untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar area makam ini. Nata. Baik, terima kasih rekan Hadisti dan juru kamera Yudi Richard telah melaporkan langsung dari TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan. Dan hal ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan ketahanan nasional. Presiden mengapresiasi Polri atas inisiatif mendukung program makan bergizi gratis. Dan saat ini program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 22.000 dapur SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Melalui peresmian ribuan dapur SPPG dan juga gudang ketahanan pangan ini, pemerintah berharap program makan bergizi gratis dapat berjalan serta memperkuat ketahanan pangan. Pemirsa, ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian SPPG dan gudang ketahanan pangan yang berlangsung di SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat. Dan dalam kesempatan itu, Prabowo mencicipi secara langsung menu makanan bergizi gratis. Kedatangan Prabowo disambut secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan langsung berkeliling meninjau berbagai teknologi yang dipakai di dapur MBG Polri. Prabowo juga masuk ke dalam SPPG Palmerah dan menyaksikan para pekerja mengolah bahan menjadi menu MBG. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga mencicipi secara langsung salah satu makanan yang disiapkan dalam menu MBG pada hari ini.
dan juga memastikan bahwa MBG yang didistribusikan ke siswa terhindar dari zat-zat berbahaya. Selain itu, di SPPG Palmerah ada area dibuat khusus untuk membudidayakan berbagai pangan seperti ikan hingga sayuran yang bisa menjadi bahan baku MBG. Di samping tes rutin organoleptik pada setiap rakyat. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik. Ya, pemirsa, rencana kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi perhatian kalangan akademisi. Perjanjian itu dinilai berdampak strategis terhadap perdagangan dan arah kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia. Rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari mendatang mendapatkan sorotan akademisi. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Profesor Angel Damayanti menilai bahwa hubungan dagang dengan Amerika Serikat perlu terus dijaga sebagai pasar strategis bagi ekspor Indonesia. Bahkan pemerintah diminta mengkaji setiap klausul kesepakatan agar benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Tapi menurut saya yang jauh lebih penting sebenarnya bukan perjanjiannya itu sendiri, tapi bagaimana pemerintah Indonesia mempersiapkan konstituen di dalam negeri, pengusaha-pengusaha di dalam negeri untuk mereka siap menghadapi katakanlah tadi ada tarif atau ada persaingan dagang atau ada pasar-pasar yang mungkin akan menjadi jauh lebih menguntungkan dibandingkan pasar yang lainnya, atau ada produk-produk yang menjadi keunggulan dan mungkin produk-produk yang dulu kita anggap unggul sekarang malah tidak unggul gitu ya, karena arah dunia hari ini mereka kelihatannya sedang mengincar Indonesia karena di Indonesia ini banyak. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Tersilinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Brigadir Tersilinda, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Nata Arman dan selamat siang pemirsa. Pada aktivitas siang kawasan Bundaran HI ini dalam keadaan ramai dan lancar seperti yang terlihat pada layar kaca untuk arus lalu lintas dari arah Tamrin yang akan mengarah ke Sudirman sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai dan lancar, dan memang dominasi kendaraan siang hari ini lebih didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Tentunya juga meskipun terbilang normal arus lalu lintas di aktivitas siang hari ini, kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Kebun Kacang saat ini dalam keadaan relatif lancar, begitu pun dengan kendaraan dari Tamrin yang akan berbelok arah mengarah ke Pos Cakrawaminoto sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Nata Arman, menurut informasi yang kami dapat dari anggota kami yang berada di lapangan, sore nanti akan ada acara Festival Imlek yang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 17.00 hingga pukul 22 malam nanti. Tentunya ini juga akan mengakibatkan kerumunan masyarakat di kawasan Bundaran HI ini. Untuk itu kami juga harapkan nanti pada pelaksanaan Festival Imlek di kawasan ini Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, di mana apabila terjadi kepadatan kendaraan di kawasan ini rencananya akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Namun untuk rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional, melihat kondisi di lapangan. Tentunya besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan apabila terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga kegiatan masyarakat pada kawasan Bundaran HI ini juga berjalan dengan lancar, termasuk pengunjung ataupun masyarakat yang akan
silakan beraktivitas di kawasan Bundaran HI ini. Tentunya ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar, serta kegiatan pun berjalan dengan baik hingga selesai nantinya. Kembali ke rekan saya, Nata Arman di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigjen Sinta atas laporannya dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.